Saya juga mendengar hikmah salah satunya, tidak melupakan dunia usahanya, pengembangan dunia usahanya. Apakah Ya, betul pada waktu itu? Nah, saya semakin bisa merasakan rasa syukur kita. Disinilah kita bisa menguji kalau usaha kita itu sudah kita manage dengan manajemen yang baik. Yang baik, apa harus kehadiran kita itu akan tetap jalan. oke. Yang kedua, kita bisa memonitor dari teknologi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Bertemu lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Pada hari ini kita menghadirkan tamu yang istimewa, yaitu seorang pengusaha muda. Beliau selain menjalankan usahanya juga aktif di organisasi sosial keagamaan, salah satu ketua MUI di Gresik. Begitu juga beliau aktif di Basnas Gresik. Asik ya. Pada proses kemarin beliau terpapar COVID. Nah, ini yang akan kita kupas. Ayo kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cak Musli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Kabaripun Cak Musli? Alhamdulillah sehat-sehat dan tambah semangat. Alhamdulillah. Tambah semangat ini, saudara pemirsa, yang kita senangkan karena Cak Musli kemarin saya sempat mendengar beliau terpapar COVID. Gimana ceritanya Cak Musli tentang terpapar COVID yang nggak tahu? Banyak orang yang kalau terpapar COVID itu ya seperti kiamat. Kalau Cak Musli sendiri bagaimana ceritanya? Mulai awal sampai kemudian. Saya memandang COVID ini sebagai ujian. Oke. Sebagai ujian dari Allah terhadap hambanya. Oke. Bukan sebagai musibah. Untuk lulus dari ujian itu kan bagaimana kita mensikapinya. Nah, kemarin saya terkena COVID itu alhamdulillah saya sudah siap secara psikologis. Secara mental saya sudah siap. Saya tidak panik, kita cari solusinya. Pada waktu itu apakah Cak Musli sebelum terpapar COVID sudah siap-siap untuk terpapar atau bagaimana kok kelihatannya sangat menerima kondisinya gitu? Karena COVID ini sudah realitas kehidupan. Oke. Saya memandang COVID ini bukan untuk dilawan. Oh, bukan untuk dilawan. Ya, bagaimana kita berteman dengan COVID. Oh, ini kelihatannya agak berbeda dengan pemerintah, karena pemerintah itu pernah mengatakan, ayo kita berteman dengan COVID sebelum masuk 2021. Tetapi sesudah masuk 2021, kelihatannya COVID itu lawan betul, sehingga harus ada PPKM darurat, PPKM diperpanjang daruratnya, ada bahkan sekarang level 4. Gimana sebenarnya menurut Cak Musli? Kalau menurut saya, pengalaman dari virus-virus sebelumnya. Oke. Ada virus influenza, dulu ada virus MERS dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang kan sebenarnya tidak hilang. Nah, tetapi masyarakatnya sudah bisa mencari solusi untuk berkawan dan untuk tidak masuk kepada kita kan. Oh, di situ ya selanjutnya menganggap bahwa COVID itu adalah kita harus berkawan. Coba dilanjut ceritanya tadi sampai kemudian menganggap berkawan dan selanjutnya bagaimana? Apakah kemudian dalam waktu dekat bisa sembuh atau bagaimana? Nah, Muslim dan keluarga tadi. Jadi begini, ketika saya terpapar, saya sudah menyiapkan. Pertama siapa yang terpapar? Cak Muslim atau ibu atau anak yang terpapar pertama? Sebenarnya anak. Oh, ya Allah, anak ya. Ya, dari Surabaya terus terpapar. Nah, dari situ saya sudah menyiapkan diri. Insya Allah saya kena. Nah, makanya saya secara mental sudah siap. Oke. Kebetulan saya secara fisik juga siap. Oke. Alhamdulillah saya aktivitas sehari-hari saya memang rutinitas olahraga saya rutin untuk berjemur
sambil jogging di jam 7 sampai jam 8 itu saya tidak pernah, saya istiqomah tidak pernah berhenti. Ini sebelum terpapar atau sesudah terpapar? Oh, sebelum. Jauh-jauh hari sudah. Oh, jauh-jauh hari. Sudah berjalan 10 tahun ini kalau tidak salah. Oh, pantas langsung. Sudah menginjak umur 40, saya menjaga kesehatan betul. Oke. Tentang istirahat, tentang olahraga, betul-betul saya jaga. Nah, ketika ada pandemi seperti ini, sebenarnya saya secara fisik juga sebenarnya tidak siap. Oke. Nah, tinggal secara mental. Alhamdulillah di dalam ajaran agama yang saya terima, bahwa sebuah ujian itu tinggal kita memaknai ujian itu. Kita tinggal bagaimana cara mencari penyelesaian pada ujian itu. Nah, disitulah sehingga saya hanya butuh waktu 10 hari tepat. Oh, cukup 10 hari untuk sembuh dari COVID. Ya, dari saya swab antigen itu positif ke swab antigen menjadi negatif itu pas 10 hari. Pas 10 hari positif ke negatif itu cukup 10 pas hari. Ya. Itu bersamaan dengan anak dan istri atau cukup Cak Musli saja pada waktu itu? Bertiga. Oh, bertiga bersama-sama. Ya. Oke. Asalnya anak saya itu terkena 3 hari berikutnya baru saya dan istri. Oke. Sembuhnya duluan anak saya pas 3 hari, terus saya baru sembuh setelah anak saya 3 hari. Pas dari anak saya juga 10 hari, saya juga 10 hari dari positif ke negatif. Pada waktu itu ada gejala yang terasa, taruhlah misalkan rasa tidak ada atau bau tidak ada, atau apa Cak Musli yang dirasakan? Alhamdulillah saya gejalanya hanya pada sampai hidung. Oh, hidung aja ya. Nah, cuman saya terasanya, pertama saya bisa merasakan bahwa saya itu kena itu ketika saya wudhu. Oke. Saya terkena air itu terlihat meriang. Oh. Jadi pada waktu ambil air wudhu, kemudian merasa menggigil begitu? Merasa ya, dalam hari pertama. Nah, disitulah saya terus berangkat ke sakit untuk swab. Di situ divonis positif. Nah, disitulah letaknya. Untung Cak Musli itu orang yang rajin wudhu ya. Pemirsa ini ya, pemirsa perlu tahu. Kalau ingin tahu bahwa terkena atau tidak, terpapar atau tidak, salah satunya adalah cek ketika wudhu. Merasa menggigil atau tidak. Iya, betul. Nah, Cak Musli? Batasnya juga dengan wudhu. Karena COVID itu kan letaknya di hidung dan mulut. Oke. Ketika masuknya. Oke. Nah, di dalam wudhu itu ada kumur. Ada air yang dimasukkan hidung itu. Betul. Nah, sebelumnya kan disunahkan untuk itu. Nah, disitulah yang paling jitu untuk mengobati penyakit, apalagi penyakit itu yang sumbernya dari hidung dan mulut. Oh. Itu dari tinjauan kita merasakan hikmahnya wudhu. Saya rasakan betul secara empirik. Jadi pemirsa perlu pahami, meskipun bukan wajib memasukkan air di dalam hidung, tetapi maknanya sangat mendalam. Begitu Cak Musli ya? Ya, itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan disitulah untuk mengatasi COVID ini secara medis juga kita tempuh, secara psikologi juga kita tempuh, secara kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari ritual keagamaan kita. Salah satunya dari wudhu tadi. Jadi antara makna wudhu disunahkan sebelum wudhu itu harus berkumur dan harus memasukkan air di dalam hidung, ternyata itu sangat pas dengan konsep kesehatan bahwa
membersihkan mulut dan membersihkan hidung itu salah satu kunci daripada kesehatan untuk melawan, bukan untuk mengobati COVID, salah satunya. Itu salah satu saja bagaimana cara mengobati penyakit salah satu. Iya. Oke, pada waktu hari pertama swab positif sampai selanjutnya negatif, apa yang dikerjakan Cak Muslim selain taruhlah wudhu tadi? Apakah ada hal-hal yang dikerjakan yang lain yang kemudian bisa mensupport untuk dalam waktu 10 hari bisa sembuh? Jadi gini, pertama saya semakin aktif untuk berolahraga. Oh, berolahraga. Ya, saya berolahraga kan biasanya kalau olahraga banyak orang kan biasanya orang menghindar atau lari dari kejauhan, maksudnya menghindari Cak Muslim gitu. Ya, ada banyak tempat yang tidak ditempati oleh orang. Oke. Apalagi di waktu itu di jam 8 sampai jam 9 itu kan sudah pas pun. Saya cari tempat yang sepi untuk saya berolahraga. Di situ satu, gerakan tubuh kita juga bergerak dan kita mendapatkan sinar dari vitamin D secara langsung dari matahari. Nah, itu. Yang kedua, yang paling harus kita kuatkan adalah mental kita. Mental. Nah, mental kita itu paling untuk menguatkan mental kita yang paling jitu adalah dengan wirid. Oke. Sebelum mental dan wirid, apakah secara pribadi Cak Muslim mentalnya down atau tidak waktu dikatakan positif COVID pada waktu itu? Secara pribadi. Ya, alhamdulillah karena saya memandang COVID ini bukan sebagai musibah, ini sebagai ujian, apalagi ini sudah menyebar di seluruh dunia. Dan di sekitar kita pasti sudah banyak yang COVID, makanya saya sudah menyiapkan mental kita bahwa insya Allah saya juga pasti kena. Nah, ketika kena saya sedikit pun tidak panik. Saya anggap itu sebuah pengalaman yang asik. Ini para pemirsa kan tidak setiap orang seperti Cak Muslim ini. Kalau Cak Muslim memang siap untuk menghadapi, bahkan siap terkena. Pemirsa bagaimana? Apakah juga siap untuk terpapar dan kemudian ketika dinyatakan positif siap? Nah ini kelihatannya kok perlu bagaimana untuk mengubah mindset para pemirsa ini yang belum siap, Cak Muslim, sebelum dilanjutkan tadi. Ini kan pemirsa kita itu belum semuanya siap untuk seperti Cak Muslim yang siap untuk terpapar. Nah, bagaimana cara mengubah mindset sehingga beliau siap untuk terpapar? Cara mengubah mindset adalah kembali kepada cara pandang kita. Nah, cara pandang kita ya apapun kita kembali kepada agama. Bahwa Allah menciptakan sebuah ujian itu kan ada tiga macam. Yang pertama adalah ujian itu berupa teguran. Yang kedua adalah ujian itu untuk meningkatkan derajat kita di mata Allah. Kalau lulus. Yang ketiga adalah ujian itu sebagai hukuman. Kalau kita memandang ujian itu sebagai rasa kasih sayang Allah terhadap hambanya, dari ujian itu kalau lulus nanti Allah akan meningkatkan derajat kita di mata Allah. Lah disitulah mental kita akan siap. Ini pemirsa memang harus berdekatan dengan agama ya, sehingga merasa ketika terkena COVID itu adalah ujian sebagaimana dicintai oleh Allah dan kalau lulus wah luar biasa. Oke, dilanjut selanjutnya. Tadi ada perjalanan selanjutnya. Oke. Dari situ ketika
ketika kita memandang itu sebagai ujian yang kita merasakan bahwa ini bentuk rasa cinta Allah terhadap hambanya untuk menaikkan derajat. Nah, disinilah hati kita itu tidak semakin sedih ketika kita terpapar. Nah, disinilah kita akan bahagia. Lah, bagaimana caranya kita bisa bahagia? Semakin dekat dengan Allah, ya kita tambah amalan-amalan ubudiyah kita. Nah, sholat sunat kita tambah, wirid kita tambah, dan paling tidak di dalam masa isoman kita, dosa kita itu berkurang jauh. Karena kita tidak bisa interaksi dengan orang lain, yang pasti kita tidak banyak menyakiti orang lain. Kita tidak banyak memandang hal-hal yang di luar, kita tidak terkooptasi oleh hal-hal yang ada di luar sehingga bisa menjadikan kita semakin dosa. Yang keempat, disinilah penyadaran kita ya. Penyadaran yang bagaimana yang dirasakan pada waktu itu? Nah, disinilah penyadaran kita bahwa di dalam kesendirian kita ini hikmahnya semakin besar. Hikmahnya saya juga mendengar hikmah salah satunya, meskipun nanti bisa diceritakan, Kak Muslim. Yaitu Kak Muslim malah juga tidak melupakan dunia usahanya, pengembangan dunia usahanya. Apakah betul pada waktu itu? Ya, jadi begini. Nah, saya semakin bisa merasakan rasa syukur. Disinilah kita bisa menguji kalau usaha kita itu sudah kita manage dengan manajemen yang baik, yang bagus. Apa harus kehadiran kita itu akan tetap jalan. Yang kedua, kita bisa memonitor dari teknologi yang sekarang sudah semakin canggih seperti ini. Dengan lewat Zoom, dengan lewat dan lain sebagainya, ataupun WhatsApp dan lain-lainnya. Yang ketiga, kita juga bisa menguji terhadap anak buah kita. Ketika kita tidak ada di tempat usaha kita ada di rumah selama katakanlah 2 minggu, bagaimana perjalanan usaha kita, apa tetap masih jalan apa tidak? Nah, disitulah bisa teruji anak buah kita, kesetiaan terhadap kita. Mereka itu mengerjakan pekerjaannya karena takut kepada kita yang punya usaha atau takut kepada Allah. Nah, disitulah akan teruji semua. Pemirsa, dengan diketahui perlu diketahui pemirsa, Kak Muslim ini beliau adalah seorang pengusaha yang luar biasa di Gresik. Salah satunya adalah suplai batu plus main Gresik, dan ada beberapa. Itu pada saat beliau isolasi mandiri, itu kemudian bisa tetap dikendalikan dari tempat tinggalnya. Dilanjut Kak Muslim. Ya, lah dari situlah kita bisa juga menguji kepada anak buah kita. Nah, anak buah kita ketika tidak berada di tempat usaha itu, kita kendalikan dari rumah, ada penyelewengan enggak? Etos kerja mereka itu tetap seperti etos kerja ketika ada di tempat usaha kita. Nah, alhamdulillah ternyata setelah itu saya lihat berjalan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Mereka ternyata bekerja itu bukan takut dengan saya, tapi mereka bekerja itu yang mereka merasa bahwa yang mengawasi itu Allah. Karena memang awal-awal menjadi katakanlah kerja ikut saya, ya saya harus memberikan penguatan. Nah, saya harus membentuk karakter mereka bahwa Anda itu bekerja bukan pada saya. Kita ini kerja bareng, semua itu adalah sebuah amanah dari Allah. Kebetulan amanah yang diberikan kepada saya memiliki usaha ini, amanah yang diberikan kepada kalian itu kalian membantu saya. Tetapi pertanggungjawaban kalian bukan kepada saya, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kita mengerjakan
kita mengendalikan usaha ini ya karena latar belakang kita ini dari agama. Pendidikan saya mulai dari kecil sampai besar juga dari pendidikan agama. Ternyata ketika kita gabungkan antara pendidikan agama dengan realitas usaha, dunia real usaha, ternyata jauh lebih mengalahkan daripada manajemen yang disusun oleh manajemen secara umum. Jadi pemirsa, Cak Musli itu adalah produk pesantren, kemudian kuliah di UIN Sunan Ampel waktu itu IAIN Sunan Ampel, tidak pernah di kelas manajemen atau kelas fakultas ekonomi begitu, tapi selanjutnya pada dunia real beliau fokus dalam dunia usaha dan mengendalikan atau mengandalkan tema-tema waktu di pesantren dan di UIN, kemudian itu menjadi bagaimana mengelola bisnisnya. Begitu Cak Musli ya? Ya, begitu. Jadi saya mempraktekkan ilmu-ilmu dari pesantren, juga ilmu dari kuliah di UIN, sama dunia organisasi, bagaimana caranya kita memanage sebuah organisasi, ya sama juga dengan di perusahaan. Dan itu kalau kita terapkan, hasilnya jauh lebih saya rasakan, karena mereka terbentuk karakter diri. Nah, karakter diri itu kalau dilandasi dengan agama, saya yakin mereka akan amanah. Saya yakin mereka akan kalau konsep dari Nabi itu kan sitik amanah takdir patonah. Betul. Nah, yang paling pokok adalah amanahnya. Ya. Dari amanah itu mereka akan punya karakter untuk bisa patonah. Dari situ. Saya pengen cerita yang sebenarnya dari yang dijelaskan ini tadi, yaitu para karyawan bekerja bukan takut kepada Cak Musli, Bapak Haji Musli. Kalau orang-orang Gresik menyebutnya begitu, apa Haji Musli, tapi karena saya sudah pertemanan mulai dari Cak Musli begitu aja. Ya. Apakah para karyawan itu kan tadi tidak takut terhadap Cak Musli, tetapi takut karena ini adalah sebuah amanah yang harus dikerjakan. Sebenarnya cerita yang di lapangan itu bagaimana mereka selanjutnya tetap bisa bekerja ketika Cak Musli mengendalikan dari dulu. Jadi begini, yang saya praktekkan begini, mereka tidak hanya mendapatkan gaji bulanan. Oke. Jadi mereka juga kita kasih share hasil. Jadi gaji bulanan itu utama, kemudian ada share hasil. Share hasil. Jadi ini usaha kita bersama. Walaupun perusahaan ini katakanlah saya yang menguasai, saya yang memiliki, tetapi kalian itu juga punya andil di sini. Anggap saja kalian juga memiliki saham, tapi sahamnya saham hasil, bukan saham aset. Jadi mereka akan selalu dapat. Nah, dengan mereka merasa memiliki usaha yang sedang kita kerjakan itu, mereka akan bersikap begini, usaha kita ini sukses, saya akan dapat lebih dari gaji. Tapi kalau usaha ini merugi, jangankan dapat tambahan, gaji saja bisa dipotong. Nah, kalau mereka sudah punya mental seperti itu, sudah punya karakter seperti itu, mereka kerjanya juga akan lebih survive. Jadi hasilnya akan lebih bisa kita rasakan. Dan itu bisa kita kendalikan dari mana saja. Saya tidak harus ke kantor yang di tempat usaha ini. Ini pemirsa apakah sudah mengendalikan seperti itu? Jadi ada gaji pokok, ada kemudian share hasil ketika ada tambahan. Apakah sudah memakai ini? Hal ini sangat bermanfaat. Maksudnya para karyawan merasa memiliki terhadap usaha sang juragan atau sang pemilik. Dia juga merasa, oh itu adalah juga milik saya. Mungkin ada tambahan, Cak Musli. Mungkin ada hal yang lain yang kemudian pemirsa bisa menambahkan lagi.
Selain itu tadi, ya mereka kita ajak bicara. Oke. Memanusiakan mereka. Jadi apa ide-ide mereka kita tampung, apa keluhan mereka juga kita tampung. Nah, nanti kita diskusikan bersama. Tapi yang paling pokok adalah membentuk karakter karyawan. Karakter yang bagaimana? Begini, saya itu ketika ada yang mau masuk ikut kerja saya, itu tidak saya tanyai, tidak saya tanyai keahlian yang dia punya. Tapi yang pertama adalah karakter kejujurannya. Yang kedua adalah etos kerjanya. Nah, yang ketiga adalah kalau sudah jujur dan sudah punya etos kerja, kan akan terlihat hasilnya. Ya. Nah, untuk pengetahuan teknis, katakanlah kita butuh di sektor IT, kan bisa kita kursuskan dalam jangka waktu dekat. Dalam hal misalkan usaha seperti Cak Muslim yang taruhlah tadi menyiapkan supplier tampan tadi, apakah selanjutnya hari itu ada hal yang dipersiapkan khusus untuk menuju ke sana atau sederhana aja mereka disiapkannya? Tidak. Jadi begini, katakanlah di sektor tambang, tambang itu di tempat yang jauh dari tempat usaha kantor katakan. Kan biasanya tambang saya yang di Tuban itu ya di gunung kan, jauh dari tempat. Ya, terus yang di Lamongan itu ya juga di daerah Magelang sana, itu kan jauh dari. Nah, itu kalau yang karyawan saya letakkan di sana itu tidak punya kejujuran dan tidak punya etos kerja, itu kan bisa dijual. Ketika nggak ada saya, ada orang beli jual 1 truk 2 truk sudah berapa satu hari sudah bisa 500.000 sampai 1 juta hilang kalau mereka tidak punya aman. Nah, tapi kalau dia masalah teknis itu bisa belajar dari yang karyawan yang pertama yang ada di sini, karena anggap saja itu ilmu katon kalau bahasa Jawa. Ilmu katon itu gampang dipelajari. Tapi karakter diri itu yang susah untuk dimiliki oleh seseorang kalau tidak dibangun dari awal. Ini tadi cerita sebelum atau dalam proses isolasi mandiri. Dan selanjutnya pada 10 hari Cak Muslim kemudian dalam kondisi sehat. Karena setiap hari jalan-jalan di terik matahari dan kemudian dia menerima, tidak menolak, tetapi berteman dengan COVID dan kemudian menjalankan semua aktivitas yang lebih terpenting ketika itu jangan lupa untuk memasukkan air ke dalam mulut sama hidung itu yang sangat penting tadi. Nah, selanjutnya ketika pada waktu 10 hari selanjutnya dinyatakan negatif. Apakah Cak Muslim pada waktu itu sudah mempunyai prediksi? Nanti saya negatif deh kelihatannya. Apakah sudah punya prediksi begitu? Ya, jadi saya sebenarnya kalau 1 minggu itu saya swab, itu saya yakin saya sudah negatif. Karena kondisi saya fit betul. Saya sudah fit, sudah semangat, makan sudah enak dan lain sebagainya. Penciuman juga sudah kembali. Nah, tapi saya menghormati saran dari para medis. Betul. Nah, para medis itu kan menyarankan kalau COVID itu minimal 10 hari, maksimal 2 minggu COVID itu apabila dari kita. Nah, saya menghormati itu, makanya 10 hari saya mau harus swab. Tapi hati saya insya Allah 99% negatif. Jadi keyakinan di dalam hati saya sudah, ketika saya swab kedua itu bahwa saya sudah negatif. Keyakinan itu sangat penting pemirsa. Jadi yakin bahwa insya Allah sudah sembuh dengan keyakinannya, tapi kan tidak cukup yakin. Diikuti dengan berbagai kegiatan yang memang mensupport untuk sembuh tadi, itu yang lebih penting kan begitu? Iya. Nah,
Yang lebih penting lagi itu di saat sepertiga malam. Iya. Nah, sepertiga malam. Iya. Gimana? Jadi Allah kan sudah menjanjikan. Oke. Waktu-waktu mustajabah. Okay. Itu yang paling mustajabah adalah waktu di akhir sepertiga malam akhir. Oke. Disitulah kita memaksimalkan diri karena yang menciptakan COVID itu adalah Allah. Ya, yang menghilangkan COVID dari diri kita juga. Makanya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mendekatkan diri yang paling efektif, yang paling bisa hening dan bisa wusul, kalau bahasanya tasawuf, bisa wusul kepada Allah, itu ya jam di sepertiga malam, terutama jam 2:30 sampai subuh. Itu kita maksimalkan. Ya kita mengamalkan ya sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, terus kita mengamalkan wirid-wirid yang dulu saya dapat dari pesantren. Ini yang tidak semuanya pemirsa bisa melakukan karena memang backgroundnya sangat beragam. Kebetulan tamu kita pada saat ini itu kan seorang tokoh ulama, tokoh agama, dan kemudian bisa menampilkan hal seperti itu bagi pemirsa ini, Cak Musli, yang mereka kurang terbiasa dengan sholat sepertiga malam atau berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, bagaimana untuk bisa mereka mengubahnya. Karena yang melihat ini kan sangat beragam, ya. Muslim. Jadi begini, saya yakin umat Islam punya kesadaran ketika mereka sedang menghadapi sakit. Betul. Punya kesadaran lebih untuk mendekatkan kepada Allah. Biasanya orang yang ketika sehat itu melupakan kewajiban sebagai umat Islam, tapi ketika sakit biasanya orang itu mendekat kepada Allah. Apalagi ketika COVID itu kita setiap hari mendengarkan pengumuman di TV, berita di TV, pengumuman di masjid, pengumuman di balai desa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir tiap hari kita dengar. Dari kita mendengar itu, saya yakin kalau kita itu sadar sebagai orang Muslim, saya yakin akan ada rasa bahwa saya sudah dekat sekali dengan kematian. Tetangga saya yang ini juga meninggal karena COVID. Padahal di akhir-akhir ini banyak yang tiap hari itu satu desa itu bisa 3-5 orang meninggal karena COVID. Nah, disinilah penyadaran kita. Saya yakin umat Islam akan menyadari kalau kita sudah dekat dengan kematian. Nah, untuk mempersiapkan kepada kematian ini, disinilah obat COVID yang paling manjur menurut saya. Di dalam sholat tahajud itu kita berolahraga. Ketika kita setelah sholat tahajud, wirid itu kita olahraga batin. Yang tadi olahraga fisik, teruskan olahraga batin. Padahal menurut para dokter, obat yang paling mujarab adalah hati kita. Ketika hati kita sudah. Nah, dan untuk mengasah hati itu yang paling enak adalah ketika di sepertiga malam akhir. Itu pemirsa yang perlu menjadi catatan. Hati kita bagaimana suasananya. Tetapi Cak Musli, bahwa dari sekian pendengar itu, pemirsa tentunya, itu tidak cukup isolasi mandiri. Ini loh keluarga bapakku, ibuku, dia sudah tidak bisa apa-apa. Maksudnya mereka di ICU yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana mereka untuk bisa seperti yang dilakukan oleh Cak Musli, Abah Musli? Karena mereka sudah di ICU. Ya, itu ada yang paling mudah. Tolong keluarganya belikan tasbih yang cetekan ini. Tasbih digital
Nah, itu saya yakin walaupun sudah di ICU, kalau masih punya kesadaran, itu masih bisa mijet itu ya tasbih. Iya. Nah, itu upayakan untuk berwirid sholawat yang paling pendek. Karena sholawat itu janji Allah, doa yang paling tidak bisa, yang paling tidak pernah ditolak oleh Allah, yang pasti diterima adalah sholawat. Sholawat paling pendek itu Shallallahu alaihi Muhammad. Kalau bisa itu diwiridkan terus, insya Allah cepat sekali untuk kembali meraih kesembuhan. Apakah pihak keluarga juga harus berbuat sesuatu? Karena kan kadang-kadang mereka yang sudah di ICU atau bahkan kemudian di tempat khusus, keluarga tidak boleh mendekat karena daripada nanti terkena COVID. Apa yang harus dikerjakan oleh pihak keluarga, Pak Muslim atau Abah Muslim? Ya dititipkan di nakesnya. Dan yang merawat itu nakes. Nah, rata-rata begini. Orang kena COVID itu walaupun tidak bisa ditemani siapapun, tapi bagi yang masih bisa berkomunikasi kan biasanya masih pegang handphone untuk hiburan. Nah, bisa itu dikirimkan lewat handphone itu, kasih bacaan sholawat itu paling insya Allah paling jitu untuk mengatasi. Karena sholawat itu bisa mendinginkan hati. Nah, kalau hati kita sudah dingin, itu mudah sekali obat yang masuk itu untuk menambah imun kita. Jadi penggabungan antara ruhani dengan jasmani itu akan ketemu di situ. Itu yang paling penting pemirsa. Jadi bagaimana suasana hati itu sangat dekat terhadap Sang Pencipta, sangat dekat dengan tema-tema rohani sehingga kemungkinan nambah imun itu akan lebih baik. Iya, Abah Muslim, ini kan pada saat ini adalah suasana perpanjangan PPKM level 4 3 sampai 9 Agustus. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti sesudah 9 Agustus, apakah pemerintah mengambil kebijakan diperpanjang lagi di beberapa daerah ataupun tidak. Berangkat dari Abah Muslim sebagai pengusaha dan sebagai orang yang pernah terpapar COVID, apakah mempunyai usulan terkait dengan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah pada 9 Agustus nanti? Menurut saya, sebelum masuk pada tanggal 9, segera pemerintah itu membicarakan dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dan dari sisi ulama. Tiga pihak itu ketemu, mendiskusikan bagaimana untuk menyelesaikan ini. Nah, saya melihat ini yang diutamakan itu hanya di faktor kesehatan fisik saja. Padahal menurut saya kalau PPKM ini semakin diperpanjang, secara fisik kita memang tidak kontak dengan manusia yang lain, tetapi mental kita pasti terganggu. Secara ekonomi sudah pasti tokoh-tokoh ekonomi kita memberi masukan kepada negara, pasti ini merugikan ekonomi, pasti. Apalagi pedagang-pedagang itu. Dan itu semakin merusak hati dan pikiran masyarakat. Pasti hati dan pikiran masyarakat itu semua akan terkenal gitu ya. Susah. Bagaimana tidak resah sekarang pedagang kecil? Mereka sumber kehidupannya dari situ. Terus tidak bisa beraktivitas. Ketika memikirkan makan anak dan istrinya pada minggu kedua sudah tidak punya, lantas mereka pasti sedih. Nah, ketika sedih itu imun malah menurun. Apalagi
yang tidak punya amalan-amalan secara rohani tadi. Itu yang pemerintah kadang-kadang agak lupa ya, bahwa tidak cukup hanya laporan dari bagian kesehatan atau para medis, tetapi bahwa menjaga imun, kalau misalkan usahanya sulit untuk bergerak bahkan mati, itu imun bisa drop ya, bisa-bisa ya. Nah itu kan kemudian menjadikan orang bisa-bisa malah terpapar COVID kalau begitu. Betul. Ya. Yang lebih parah lagi kalau imannya goyah. Oke. Itu nanti yang susah ada dari pihak ulama. Imannya goyah gimana, Pak Muslim maksudnya? Kalau orang sudah katakanlah pekerjaannya sudah macet, mereka penghasilan tidak punya. Oke. Berarti imannya akan goyah. Ketika dituntut kebutuhan sehari-hari. Kalau imunnya sudah iman yang goyah, akhirnya mereka yang tidak punya dasar keimanan yang kuat, mereka akan nekat. Kriminalitas akan ini yang membahayakan. Negara semakin susah. Semakin susah. Di situ. Makanya harus bicara bareng dan seimbang antara kebijakan yang bersifat melindungi kesehatan dengan kebijakan yang bersifat melindungi perekonomian masyarakat, kebijakan yang bersifat menjaga keimanan masyarakat. Makanya tiga pihak tadi penting untuk dijak kumpul bersama, segera mendiskusikan itu sehingga menjadi kebijakan yang komprehensif. Semoga para pengambil kebijakan melihat tontonan ini dan selanjutnya berpikir secara bagaimana tiga komponen tadi itu bisa seia sekata. Begitu Cak Muslih ya? Betul. Karena kalau tidak, ya kemungkinan apa yang diinginkan terkait dengan penyebaran COVID itu secara kasat mata kelihatannya iya bisa. Tetapi bisa-bisa drop semua gara-gara ya usahanya tidak bisa jalan, imannya drop, imannya juga bisa-bisa hancur dan kemudian berpengaruh kepada semuanya. Ini Cak Muslih, karena waktu kita sudah agak lama, saya minta closing statement dari Abah Muslih ini terkait dengan apa yang kita perbincangan mulai awal. Cak Muslih terpapar COVID sampai sembuh, kemudian bahkan ini menjadi motivasi untuk mengembangkan dunia usaha dari jarak jauh, menjaga amanah dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir, semacam pesan terhadap pemerintah terkait dengan 9 Agustus nanti. Silakan, Abang Muslim. Terima kasih, Mas Agus. Yang harus kita pertama, pemerintah di dalam menentukan kebijakan mohon untuk yang diajak bicara itu secara komprehensif dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dan juga dari sisi menjaga keimanan, yakni ulama yang paling penting. Yang kedua, secara personal, ketika kita menghadapi pandemi seperti ini, anggap ini sebagai ujian dari Allah untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan derajat kita di mata Allah. Yang ketiga, selain kita menjaga kesehatan secara jasmani, yang paling pokok adalah menjaga kesehatan secara rohani. Dari situ, insya Allah kita bisa menghadapi pandemi ini dengan selamat, dengan enak, dan insya Allah kita lalui dengan lebih baik dan kita akan memperoleh hikmah dari pandemi. Luar biasa. Dari awal sampai akhir bisa terpapar, maksudnya terklarifikasi semuanya. Pemirsa, itulah Cak Muslih, Abah Muslim, seorang pengusaha muda Muslim, tapi beliau adalah juga tokoh agama, dan beliau berangkat dari pesantren dan dibesarkan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Semuanya basisnya keagamaan. Pada kesempatan ini menjelaskan yang luar biasa terkait dengan bagaimana beliau sembuh dan menjalankan usaha. Semoga ada manfaat.
semoga menjadi motivasi, inspirasi bagi pemirsa semuanya, sehingga COVID itu bukan sesuatu yang harus dijauhi, tetapi malah berteman. Tidak usah malu terkena COVID, tapi malah dengan kesatria menerima ujian dari Allah tadi. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah lebih bijak dalam menentukan 9 Agustus nanti. Terima kasih Abah Muslih atas kesediaannya hadir di Agus M. Fauzi Official. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.